Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah sikap dan cara menyembah Tuhan di dalam ibadah online. Yang pertama, sama seperti ibadah di gereja. Yang kedua, gunakanlah pakaian yang rapi dan membawa Alkitab. Yang ketiga, berdoalah bersama sebelum dimulainya ibadah ini. Yang keempat, nyalakan TV atau HP atau tablet saudara. Dan yang kelima, ikuti setiap perkataan liturgos. Yang keenam, dengarkanlah khotbah dengan seksama. Yang ketujuh, berikanlah persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan melalui transfer online banking yang nanti akan tertera pada layar saudara. Dan yang terakhir, tutuplah dengan doa bersama. Demikian sikap dan cara menyembah Tuhan dengan online. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara sekalian, baik yang di Gereja Kristus di Batan Hitam, di pusat maupun di pos. Hari ini kita memasuki ibadah Prapaskah yang kelima. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Biarlah segenap kita, walaupun dalam keadaan yang masih mencekam, biarlah kita bertenang teduh di tempat kita masing-masing. Kita mau mengikuti ibadah ini. Kita akan mulai, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Allah hadir di sini. Dalam ibadah Minggu Prapaskah kelima ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Mulia bagi Bapa. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah Minggu Prapaskah 5 ini kita akan mendengarkan naskah bimbing kita dari Mazmur 33 ayat 2-3. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapan
10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Mari kita bersukacita, kita mau menyambut ayat ini dengan menaikkan pujian nama Yesus amat indah. Jemaat yang dikasih Tuhan, sekarang dengarkanlah petunjuk hidup baru untuk kita sekalian seperti firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 24 sampai 25 yang mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat-Nya. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yusuf Herman Mulyata. Sebelumnya kita naikkan pujian firman kehidupan. saudara yang dikasih Tuhan, mari kita masuk dalam doa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, mari sapa kami dengan firman-Mu dalam ibadah Minggu Prapaskah yang kelima ini, agar kami boleh diteduhkan di dalam suasana yang mencekam pada saat ini. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengarnya. Biarlah Roh-Mu yang kudus, Roh kebenaran menuntun kami masuk dalam kebenaran firman-Mu dan bahkan mampu melakukan dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dalam
ibadah Minggu Prapaskah yang kelima ini terambil dari Roma pasalnya yang ke-8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat yang ke-11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan, yang menyimpannya serta yang melakukan dalam kehidupannya sehari lepas sehari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada ibadah Minggu Prapaskah ini bertemakan hidup dalam roh. Dalam pembacaan firman Tuhan Roma pasal 8 ayat 1 hingga yang ke-11 mengajak kita, saudara, untuk hidup dalam roh sesuai dengan tema itu sendiri, yaitu hidup dalam kemerdekaan yang tidak lagi di dalam ketakutan. Ketakutan karena penghukuman akibat dosa tentunya. Hidup dalam ketakutan yang barangkali dalam suasana yang kita alami dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan kehidupan dunia oleh karena virus corona ini. Tetapi melalui khotbah ini, saudara, bukan hidup dalam ketakutan yang kita alami tentunya, yang Tuhan mau pastinya, melainkan hidup dalam roh. Saudara kasih Tuhan, seorang presiden Amerika Serikat, Franklin Delano Roosevelt, presiden Amerika Serikat yang ke-32, dalam Kongres ia sempat berpidato tentang keadaan perang di Eropa pada masa itu. Mungkin kita sudah melupakan pidatonya di sana. Namun saudara, ada sebuah kalimat dari pidato Presiden Amerika Serikat yang ke-32 ini. Satu penantian dunia yang didirikan di atas 4 kemerdekaan. 4 kemerdekaan manusia yang penting. Apa itu, saudara?
Yang pertama adalah kemerdekaan berbicara. Yang kedua, kemerdekaan beribadah. Yang ketiga, kemerdekaan dari kemiskinan. Dan yang keempat, kemerdekaan dari rasa takut. Menarik. Sudah berapa puluh tahun pidato ini diucapkan. Tapi hari ini sepertinya berbicara lagi kepada kita bahwa ada satu kemerdekaan yang hilang dari kehidupan kita, yaitu kemerdekaan dari rasa takut. Mengapa? Kita harus mengakui dan kita mengalaminya, bukan saat ini virus corona telah mencekam kita. Bukan saja kita khawatir, cemas, tapi juga kita dihantui dengan ketakutan. Tapi sebagai orang percaya, saudara, kita tidak boleh berhenti di sini. Melalui perenungan firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai 11 ini, ada ajakan untuk kita mengalami kehidupan yang merdeka dari rasa takut. Bukan saja takut dari virus yang memang mematikan ini, tetapi sungguhnya ada virus yang lebih daripada virus corona, yaitu dosa. Sebab dalam Roma pasal 3:23 sudah dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Bahkan dalam Roma pasal 6 ayat 30 dikatakan bahwa akibat dosa itu hukumannya adalah maut. Sebuah kematian tidak hanya kematian jasmani, tapi kematian kekal. Tetapi kabar sukacitanya di dalam Prapaskah yang kelima ini, ada sebuah kemerdekaan yang sudah Tuhan tawarkan. Dan itu hanya terjadi di dalam pembenaran, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, yang sudah mati, namun dia telah bangkit. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan pada saat ini, bukan? Kita harus mengalami apa namanya dibenarkan karena iman. Itu sebabnya tak kala Paulus dalam konteks Roma pasal 8 ini, dalam pasal yang ketiga, tak kala berbicara tentang manusia yang sudah jatuh dalam dosa, tapi pada ayat yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-31 di sana ada penekanan dan satu perikop yang berbicara tentang manusia dibenarkan karena iman. Saya akan bacakan ayat 21, dikatakan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Bahwa pembenaran sudah terjadi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga tuntutan hukum Taurat bahwa dosa itu harus mengalami hukuman telah dimerdekakan, dibebaskan melalui darah Yesus. Dan selanjutnya kita harus mengalami apa namanya hidup dalam roh, yaitu hidup yang berjalan dalam tuntunan dan pimpinan Roh Kudus, yang memampukan kita untuk boleh percaya Dia sebagai Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Hidup dalam roh, saudara. Itu yang ditangkan oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasal 5 ayat 16. Supaya kita berjalan senantiasa dalam tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Yang artinya, saudara, kita hidup senantiasa berjalan di dalam kehendak-Nya. Dan hidup di dalam roh artinya juga kita hidup bukan lagi menuruti kedagingan kita, keinginan kita, nafsu duniawi kita, tetapi hidup untuk melayani Tuhan. Karena itu biarlah di dalam suasana sakala pandemi virus corona ini, saudara, kita tidak menarik diri kemudian kita bersembunyi bahkan, tetapi sebagai orang percaya yang hidup di dalam roh yang sudah dibenarkan oleh Kristus Tuhan, dan kita boleh hidup berjalan dalam tuntunan dan pimpinannya, juga kita hidup keluar untuk melayani. Kita punya tetap kepedulian. Saat di luar sana mungkin mereka
yang namakan panic buying. Mereka menyetok makanan untuk kepentingan pribadi, keluarga. Tidak salah. Tapi adakah kita punya hati untuk juga berbagi? Untuk juga menaruh kasih, memberi dan menyatakan kasih di luar sana. Bagi mereka yang tentunya membutuhkan dan situasi ekonomi yang semakin sulit. Panggilan untuk kita melayani dinyatakan dalam hal ini, yaitu melalui hidup dalam roh. So biarlah firman Tuhan ini boleh meneguhkan kita untuk tidak semakin jauh dari panggilan kita hidup sebagai orang percaya. Tuhan memberkati. Amin. Dan saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Dalam ibadah online kami ini, lagi kami boleh datang dalam doa syafaat kami, ya Bapa. Kami mau berdoa dalam suasana tak kala pandemi virus corona ini yang mencekam kami, bahkan dapat juga menakutkan kami, dan kami bisa hidup di dalam ketakutan itu. Lagi firman-Mu mengingatkan kami bahwa panggilan kami adalah hidup dalam roh. Dan biar firman-Mu boleh meneguhkan kami. Karena saat ini kami bersama bersehati berdoa agar mewabahnya virus ini boleh dihentikan, Tuhan. Tidak berlanjut sehingga mematikan sendi-sendi kehidupan masyarakat, bahkan kehidupan beragama kami, kehidupan ibadah kami, di mana kami tidak lagi dapat beribadah dalam ruangan gereja untuk berkerumun untuk kebanyakan orang. Namun Tuhan, biarlah dengan pertolongan-Mu boleh mewabahnya virus ini boleh dihentikan dan berakhir sudah, memulihkan lagi kehidupan baik secara bangsa kami maupun dunia. Biar Engkau memberkati Tuhan untuk pemerintahan kami, dimampukan mengatasinya bagi mereka yang mengalami terpapar virus ini, melalui penyediaan obat-obatan ataupun fasilitas kesehatan lainnya. Rumah-rumah sakit yang dimampukan menampung sehingga dapat merawat dan segera memulihkannya. Kami berdoa Tuhan, biarlah berkati pemimpin kami, Presiden kami Bapak Jokowi, Bapak Wakil Presiden, Bapak Kiai Haji Mahfud Amin, maupun para menteri, hingga juga pemerintahan di daerah-daerah untuk tetap tenang, teduh, dan dimampukan mengambil keputusan yang tepat sehingga mewabahnya virus ini boleh segera berakhir. Tuhan memberkati mereka, supaya beri hikmat bijaksana-Mu, dan beri mereka kesehatan terutama. Tuhan memberkati juga untuk aparat keamanan kami, TNI, Polri. Dalam suasana mencekam dan kehidupan ekonomi yang sulit, bisa terjadi kekacauan. Namun kami percaya Tuhan memampukan supaya biar dengan ketegasan aparat keamanan kami dan hikmat pertolongan daripada Tuhan juga memampukan negeri ini tetap kondusif, aman, tentram, dan kami tetap diam teduh dan bahkan terus mengikuti kebijaksanaan perintah-perintah dari pemerintahan kami. Engkau memberkati Tuhan untuk para medis, secara khusus berdoa untuk para dokter, perawat yang berhadapan langsung dengan orang yang terpapar virus ini. Biar Tuhan terus memberkati mereka, bekerja dengan sukacita dan buat perlindungan kesehatan daripada Tuhan. Engkau berkati, beri mereka sukacita-Mu secara khusus Tuhan, sehingga mereka meninggalkan keluarga dan terus berhari-hari tinggal di rumah sakit. Kami berdoa juga berkati mereka yang karena pengabdian mereka berkorban hingga kematian yang mereka alami. Beberapa para dokter yang kami ketahui, Tuhan hiburkan keluarga yang kehilangan orang yang mereka kasihi. Kau memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk para pasien, saudara kami yang terpapar dan terbaring di rumah sakit dalam keadaan terisolasi. Tuhan berkati, beri penghiburan, dan keluarga yang mungkin memandang dari jauh, beri juga mereka kekuatan, penghiburan, sehingga dengan doa dan pengharapan hanya kepadamu, juga keluarga mereka boleh kembali ke rumah dengan sehat. Kau berkati Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami, Kau memberkati supaya tetap juga berjaga-jaga dengan cara-cara yang sudah dianjurkan oleh pemerintah untuk sebagai tanggung jawab kami, sehingga penyebaran virus ini boleh dapat dihentikan.
Tuhan memberi kebijaksanaan dan bahkan rasa takut bagi kami untuk boleh terus tinggal di rumah dan juga melakukan kehidupan yang lebih sehat. Engkau memberkati Tuhan. Pada akhirnya menyerahkan untuk perekonomian bangsa dan negara kami. Biarlah dalam situasi seperti tetap terkendali Tuhan. Sehingga biarlah tidak menimbulkan hal yang lebih memperburuk kehidupan ekonomi bangsa dan negara. Kehidupan keluarga lepas keluarga. Bahkan kami menyerahkan untuk gerejamu, gereja Jembatan Hitam dan juga gereja pos kami di Cengklong. Berkati kehidupan jemaatmu dan mereka bekerja. Mereka harus mungkin dirumahkan. Mereka tidak dapat lagi bekerja, minta maaf karena Tuhan berikan mereka sukacitamu untuk terus berharap. Karena Engkau adalah sumber berkat bagi mereka. Kami harus terus menantikan pertolongan yang daripadamu saja. Engkau memberkati Tuhan keluarga lepas keluarga jemaat. Berkati gerejamu dengan setiap operasionalnya, bahkan untuk kehidupan yang lainnya Tuhan memberkati. Tetap kami dapat melayani sebagai tugas panggilan gereja Tuhan bagi jemaat dan juga bagi masyarakat sekitar. Terima kasih Bapa, inilah doa seru kami yang kami alaskan dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk sementara waktu ini bagi kita yang akan memberikan persembahan, Bapak Ibu boleh mentransfer melalui rekening yang tertera di samping ini. Ada rekening yang pusat dan juga rekening yang di pos. Untuk jemaat yang di pos dan di pusat, rekening jemaat yang di pusat. Teman sekalian, mari kita sama-sama bangkit berdiri dan bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat kita akan mengikrarkan pengakuan iman percaya kita. Kita sama-sama berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tetap bangkit diri, Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita Minggu pagi ini. Kita naikkan pujian penuhkan piala. Jemaat kekasih Kristus,
terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.